Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Vintage pada Pasar Negara Berkembang dan Dampak Sosial Teknologi Keuangan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Wiwi Inarawi sebagai moderator dan 3 teman saya Anti Silvianti, Nilatul Rogibah, dan Tria Lestari akan mempresentasikan materinya. Oke, yang pertama, hubungan antara finansial teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hubungan antara finansial teknologi dan pertumbuhan ekonomi secara konseptual, vintage yang merupakan akronomi dan teknologi dan keuangan memiliki akar teori yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pasar keuangan dapat dilakukan melalui pembiayaan langsung maupun pembiayaan tidak langsung. Efisiensi yang dimaksud memungkinkan sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan untuk aktivitas yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sementara itu, teknologi dan inovasi secara teori pertumbuhan ekonomi endogen dipandang sebagai satu-satunya faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara lebih spesifik, teori ini memfokuskan pada eksternalisasi positif dan dampak penyebaran dari ekonomi yang berbasis pengetahuan yang menciptakan inovasi dapat mendorong pada pembangunan ekonomi. Melimpahnya data yang akurat dan bersifat real-time akan mampu mengurangi potensi informasi asimetris secara lebih signifikan. Solusi vintage memiliki potensi yang sangat besar bagi pembangunan usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Vintage dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien. Keberhasilan vintage dalam melakukan disrupsi dan kontribusi dalam perekonomian negara maju belum dapat melakukan hal yang sama di negara berkembang. Masih dalam hubungan vintage dan perkembangan ekonomi negara berkembang. Dramer et al. Pada tahun 2016 melalui McKinsey melakukan penelitian terhadap 1.500 perusahaan techfin di dunia untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai keunggulan jasa dan model bisnis perusahaan techfin tersebut. Secara khusus, kesuksesan perusahaan techfin memiliki karakteristik yang pertama, yaitu perusahaan techfin ramping, lincah, dan inovatif. Yang kedua yaitu perusahaan techfin fokus pada segmen individu pada sebuah rantai nilai. Yang ketiga yaitu perusahaan techfin sejauh ini meningkatkan atau menargetkan pelanggan private, bukan UMKM atau korporasi. Sebagian besar aspek di atas merupakan karakteristik negara maju dan sedikit sekali ditemukan pada negara berkembang. Dengan karakteristik seperti ini, techfin dengan teknologi yang paling mutakhir belum tentu dapat diaplikasikan pada negara berkembang. Selanjutnya, EWTP Technology and Investment Fund sebagai perusahaan investasi yang mendukung startup di negara berkembang. EWTP Technology and Investment Fund didirikan dengan target investasi startup di negara-negara berkembang. Mereka telah memiliki lebih dari 60.000 mitra atau agen broker dan telah bekerja sama dengan lebih dari 30 perusahaan asuransi di lapangan dengan lebih dari 300 produk asuransi di dalam platform. Kami memiliki lebih dari 460 pegawai dengan 28 kantor cabang di Indonesia, Vietnam, dan Cina untuk mendukung perusahaan asuransi lokal dan mitra distribusi untuk melayani konsumennya dengan lebih baik. Sedangkan EWTP Tech Innovation Fund didirikan pada bulan Mei 2018 dengan tujuan mempromosikan inovasi-inovasi startup di negara-negara berkembang. Dengan dana kelolaan sebesar 600 juta US dollar. Ia menargetkan perusahaan di negara-negara kunci yang mencapai globalisasi dengan inovasi teknologi. Selain mengeksplorasi peluang di Cina dengan memanfaatkan inovasi dan pengalaman Cina ke pasar luar negeri, EWTP juga aktif di kawasan seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah. Baik, materi selanjutnya adalah tentang kontribusi vintage pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat
pandemi, gaya hidup masyarakat berubah. Transaksi keuangan banyak dilakukan dari rumah atau bisa dibilang serba online. Salah satu media yang digunakan adalah Vintage. Ketua Asosiasi Vintage Indonesia, Niki Luhur menyebut bahwa vintage mampu mendukung pemulihan ekonomi, khususnya selama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Semua itu berkat transaksi kontribusi vintage bagi individu dan UMKM untuk bertransaksi. Beliau juga menyebutkan bahwa vintage memegang peranan penting. Kami mencatat 55 inisiatif dan 52 perusahaan vintage menyasar masyarakat sebanyak 47,3%, UMKM sebesar 45,4%, pemerintah sebesar 5%, dan 1,8% lainnya guna mengurangi dampak COVID-19. Vintage Lending telah menyalurkan pinjaman online sebesar 128 triliun. Peluang ini dimanfaatkan Vintage untuk menyalurkan pinjaman ke masyarakat maupun UMKM. Dukungan lainnya terlihat dari kontribusi bagi lembaga keuangan seperti memfasilitasi pelaku bisnis untuk memiliki alat pembayaran, penyelesaian, dan clearing. Selain itu, mewujudkan implementasi investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko, dan sistem pembayaran konvensional, serta menabung dan mendanai. Manfaat vintage di lingkungan masyarakat. Manfaat pertama yaitu vintage dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur sekarang ini. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Manfaat kedua yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Vintage dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, vintage juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh vintage dapat meningkatkan penjualan e-commerce. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat luas yaitu penurunan bunga pinjaman. Dampak negatif vintage di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu penyelewengan dana nasabah, yang kedua penipuan berkedok investasi, yang ketiga kasus penipuan berkedok pinjaman, yang keempat ketergantungan terhadap internet, yang kelima mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, dan yang keenam menumpuknya aplikasi vintage pada ponsel. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.